Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, majelis yang Allah dan Rasulnya memujinya, majelis yang para sahabat dan para salafun as-soleh selalu berlomba-lomba untuk menghadirinya, majelis yang menjadikan lunaknya hati, majelis yang akan diberi pahala bagi yang menghadirinya. Tema malam ini sedikit membahas tentang apa yang sering ditanyakan terkait dengan membunuh cecak atau tokek, ataukah yang mana yang ada keutamaannya? Apakah yang ada keutamaannya itu membunuh cecak ataukah membunuh tokek? Sebelum membahas tentang permasalahan ini, sebelum kita bahas permasalahan ini, kita akan bahas dulu tentang membunuh hewan. Membunuh hewan dulu dibahas. Pertama, Al-Imam Suyuti dalam kitab Asbah wan Nadhair nyebutin hewan itu ada 4 macam. Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Asbah wan Nadhair itu hewan itu ada 4 macam. Yang pertama, ma fihi naf'un wala dharara fihi. Di situ ada hewan yang hewan itu ada manfaatnya dan tidak ada dharar, bahaya di dalamnya. Jadi hewan itu ada manfaatnya, taib, dan tidak ada bahaya di dalamnya. Maka hewan yang semisal ini fala yajuzu qatluhu, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ingat-ingat, kalau ada hewan itu bermanfaat untuk kita dan tidak ada madarat padanya, maka kata Imam Suyuti, fala yajuzu qatluh, tidak boleh dibunuh. Yang kedua, ma fihi dhararun, di situ ada bahayanya. Di hewan itu ada bahayanya. Wala naf'a fihi, dan tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya bahayanya dan tidak ada manfaat di dalamnya. Maka bahasa beliaunya fayungdabu qatluh, maka disunahkan untuk dibunuh. Bahasa Imam Suyuti itu disunahkan untuk membunuh. Wa ila, masalahnya ada khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang mewajibkan, tapi ana tidak membahas permasalahan ini, cuma saya ingin runtutkan dulu jenis-jenis hewan manakah yang dianjurkan dibunuh dan manakah yang tidak. Yang nomor 3, ma fihi naf'un min wajhin wa dhararun min wajhin. Model yang nomor 3, ada hewan yang itu ada manfaatnya di satu sisi
dan ada bahayanya di sisi yang lain. Jadi setengah-setengah ya. Di satu sisi itu ada manfaatnya, di satu sisi tidak ada, di satu sisi ada mudaratnya, ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Kata Imam Suyuti, semisal ini apa? Fala yungdabu wala yukrahu. Enggak disunahkan untuk dibunuh dan juga tidak dimakruhkan untuk dibunuh. Nah, baik ya. Terusnya yang keempat, binatang yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada madaratnya. Kayak dut, apa dut itu? Ulat. Ulat itu katanya nggak ada manfaatnya dan nggak ada madaratnya katanya. Maka semisal ini tidak haram dibunuh dan tidak disunahkan juga untuk dibunuh. Enggak haram untuk dibunuh dan juga tidak disunahkan untuk dibunuh. Ini perincian beliau. Nanti kita akan masukkan cecek itu di pihak mana. Dan yang kedua, tokek itu di pihak mana. Ini dulu dipahami dulu. Karena kita pahami kaidahnya dulu. Hewan-hewan yang manakah yang ada manfaat dan ada mudaratnya yang mana? Taib. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di kitab beliau Syarah Bulughul Maram di Fathul Jalali wal Ikram, beliau membagi hewan itu terbagi tiga. Hewan itu terbagi tiga. Kata beliau, ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka ya dibunuh, diperintahkan kok. Kedua, ada hewan yang dilarang untuk dibunuh. Karena dilarang, ya jangan dibunuh. Udah? Ada hewan yang hewan ini maskut. Mana maskut? Gak ada perintah, gak ada larangan. Lihat, ketika ada binatang itu maskut, terdiam, gak ada komen dari syariat. La amarah wala nah, gak ada perintah, gak ada larangan. Kata beliau, lihat kata beliau, fal asal, kaidah asal, makruhun qatluhu, dimakruhkan untuk dibunuh, illa idza yu'dhi, apabila dia menyakiti. Jelas? Kenapa kok dimakruhkan dibunuh? Alasan beliau wajar. Kenapa dia dibunuh? Dia nggak nyakitin kamu. Dia juga butuh penghidupan sebagaimana ada butuh penghidupan. Dia butuh hidup sebagaimana kamu juga butuh hidup. Biarkan dia hidup. Wong dia hewan mana yang nggak pengen hidup ya kawan? Hatta hewan pun pengen senang-senang lah, jangan mati dulu lah kan gitu kan. Nah dari situ maka hukum asal membunuhnya itu makruh. Nah ingat ini, kecuali dia mengganggu. Dari sini kita akan lihat cecak itu mengganggu ataukah tokek yang mengganggu. Kalaulah dia mengganggu, dibunuhnya karena mengganggu ataukah karena yang lainnya, kita akan bahas. Itu dulu rinciannya. Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwadhi juga memerinci dengan dua perincian. Hewan itu hanya ada dua. Yang pertama yu'dhi, mengganggu, dan karena mengganggu maka dia dibunuh. Yang kedua, hewan yang tidak mengganggu, maka karena nggak mengganggu, la yuktalu, tidak dibunuh. Dong insyaallah ringkes mana ini?
Ringkis mana? Ana pribadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala itu lebih cocok, lebih enak, lebih ringkas. Jadi kita bisa dhobitkan kalau memang ada perintahnya membunuh, selesai dibunuh, namanya ada perintah. Kalau ada larangan nggak boleh dibunuh, ya jangan dibunuh. Tinggal sebuah masalah yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Nah, inilah yang kita akan bahas. Apakah membunuh cecak itu sesuatu yang diperintahkan ataukah tidak? Nah, kalau tidak ada, berarti kembali kepada kaidah asal. Kan gitu tuh, kembalinya kan gitu. Nah, kalau udah paham ini, maka kita masuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang disyariatkan membunuh apa? Wasghah, membunuh wazakh atau wasghah. Pertama, dari sahabat Abu Hurairah. Sekarang kita langsung masuk kepada cecek itu atau tokek itu binatang yang diperintahkan dibunuh ataukah tidak, ini yang kita akan bahas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ingda Muslim rakam 2240, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man qatala wasghatan fi awwali dharbatin falahu kadza wa kadza hasanatan. Barang siapa yang membunuh wasghah, kita garis bawahi dulu, wazakh, wau zaghinta, wasghah, wazaghah. Tapi pada dua bacaan, ada yang baca wazaghah, ada yang baca wasghah, wazaghah. Ini siapa yang membunuh wazakh fi awwali dharbatin, dengan sekali pukulan. Sekali pukulan langsung mati. Dengan sekali pukulan, falahu kadza wa kadza hasanatan, bagi dia mendapatkan sekian-sekian kebaikan. Sekian-sekian kebaikan. Di riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dijelaskan pahalanya sab'ina hasanatan, 70 kebaikan. Jadi sekali bunuh itu dapat 70 kebaikan. Di riwayatnya Abu Daud. Ada riwayat yang lain, mi'ata hasanatin, 100 kebaikan. Sekali bunuh maka pahalanya 100 kebaikan. Wa man qatalaha fi dharbati tsaniyati falahu kadza wa kadza hasanatan dunal ula. Barang siapa yang membunuhnya di pukulan yang kedua, membunuhnya di pukulan yang kedua, maka bagi dia mendapatkan kebaikan sekian, dan kebaikan itu di bawah kebaikan yang pertama. Di bawahnya masihan, di bawahnya dari pukulan yang pertama. Wa in qatalahu fi dharbati salisati falahu kadza wa kadza hasanatan duna tsaniyah. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala sekian, dan pahalanya di bawah pukulan yang kedua. Artinya ada tingkatannya. Siapa yang membunuh sekali pukulan, dia dapat sekian. Siapa yang membunuhnya dengan pukulan kedua kali,
kedua kali baru mati gitu ya, maka dia dapat kebaikan sekian di bawah, lebih sedikit dibandingkan dengan yang pertama sampai yang ketiga. Tinggal pelajaran kita, gimana kalau sampai mukul yang keempat, berapa pahalanya? Apakah nggak ada pahala? Nah, gini masuk di pada pembahasan ilmu ushul fikih, mafhumul adat. Apakah mafhumul adat hujjah atau laysa bi hujjah? Ini babnya saya nggak mau bahas ini karena tidak mau bahas di sini. Saya ingin bahas tentang apa? Apakah wazakh yang di dalam hadis ini adalah artinya cecak atau katoge? Ini yang anak mau bahas. Anak nggak bahas gimana kalau keempat, gimana kalau lima. Maka ini maksudnya di mafhumul adat. Mafhumul adat hujjah atau laisa bi hujjah, walaupun mayoritas para ulama mengatakan mafhumul adat laisa bi hujjah. Tapi ini pembahasan ilmu usul. Kemudian ini poin pertama, Rasul memberikan pahala bagi yang membunuh wazakh. Bagi yang membunuh wazakh itu ada pahalanya. Di dalam hadis yang lain, hadis Muslim juga dari hadis Amr bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazakh. Rasul itu memerintahkan untuk membunuh wazakh. Wa 'allalahu wa sammahu fuwaisiqa. Maka Rasul menamai wazakh itu adalah binatang yang kecil tapi berbuat kefasikan. Fuwaisik isim tasghir ya, kecil dalam berbuat kefasikannya. Kenapa fasik? Karena mengganggu. Kemudian di dalam hadis Bukhari dari Ummi Syarikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bi qatlil wazakh. Rasul itu memerintah untuk membunuh wazakh. Faqala, kata Rasul, kana yang fuhu ala Ibrahim. Adalah wazakh ini meniup api yang ada pada Ibrahim. Dari dua hadis ini kita mengetahui Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk membunuh wazakh dua alasan. Alasan yang pertama, karena dia binatang fuwaisiqa yang suka merusak, suka mengganggu. Alasan yang kedua, karena dia justru apa? Meniup api. Kalau api ditiup itu tambah padam atau tambah nyala? Tambah nyala. Tambahnya nyala. Di beberapa sejarah menjelaskan sampai di saat Ibrahim alaihi salatu wasallam itu dibakar, ada semut. Semut itu dengan kondisi yang kecil kayak gitu itu, dia membawa air dan tujuan dia untuk bisa memadamkan air itu. Walaupun tidak seberapa dia bisa memadamkan, paling tidak dia adalah punya ikut andil di dalam memadamkan. Hatta wazakh di dalam dia meniup api, berapa yang dia dapatkan di dalam dia meniup, nggak seberapa, tapi cukuplah itu adalah sebuah andil di dalam apa? Di dalam sebuah kerusakan. Walaupun itu kecil dan nggak seberapa, tapi cukuplah itu sebagai apa? Bantuan kepadanya. Cukuplah bagi dia itu sebagai bantuan untuknya. Maka sebesar apapun, dari ini Masya Allah, sebesar apapun di dalam bantuan Anda ke pesantren misal contoh, maka itu adalah cukup bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas gitu ya. Nah, dan sekecil apapun kita berbuat jelek kepada dakwah, walaupun itu kecil, cukuplah
itu adalah penghalang dakwah. Penghalang dakwah. Masya Allah. Tapi Ikhwan, nggak panjang walaupun ketika saya baca syuruhat banyak sekali fawaid yang di situ, tapi kita tidak di sini yang kita bahas. Nah, sekarang kita butuh belajar apa makna wazagh yang tertera di dalam hadis tadi. Karena hadis tadi diperintahkan untuk membunuh. Kalau dia diperintahkan untuk membunuh berarti masuk di dalam kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi kan? Nah, ada 3 kan hewan tadi. Ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan ada hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuh. Ada hewan yang diperintahkan, ada hewan yang dilarang, dan ada yang maskut, terdiam, didiamkan, nggak ada komentar dari Allah dan Rasulnya. Jelas ini? Yang kedua, ingat di sini apa namanya? Pembagian Ibnu Arabi. Ingat, hewan ada 2. Ada yang menyakiti, yang mengganggu, dan ada hewan yang tidak mengganggu. Lihat, diperintahkan membunuh wazagh 2 alasan. Dia karena mengganggu. Yang kedua, membantu kemungkaran. Membantu kemungkaran. Jelas insyaallah. Nah, sekarang kita masuk pada makna wazagh. Ahluwa maknahu cecek atau tokek. Tekek. Apa tekek itu bahasa Indonesia? Tekek kan? Kita baca dulu apa penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di Syarah Muslim. Kata Imam Nawawi, qala ahlul lugha, berkata ahlul lugha, al-wazagh adalah samun abrasu jinsun, wasamun abrasu huwa kibaruhu, wattafaqu ala wazagh minal hasyarati al-mu'dhiyati. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, qala ahlul lugha al-wazagh itu adalah samun abros. Saya kalau nerjemahin samun abros, ini adalah poin pembahasan. Wazagh adalah samun abros. Kalau saya condong nerjemahkannya adalah tokek. Tekek. Samun abros itu saya terjemahkan tekek. Tapi dia adalah jenis. Mana jenis? Berarti tekek itu memiliki banyak jenis. Tapi intinya jenis tekek. Nah, fasamun abros, bahasa samun abros itu wazagh, itu berarti kibaruhu, yang paling besar. Jadi berarti menunjukkan namanya jenis. Berarti kalau jenis itu berarti apa? Yashmal padanya, yashmal mencakup padanya, baik itu kecil, tengah, besar. Ibaratkan jenis kambing. Kambing itu ada yang kambing kecil, kambing besar, kambing biasa, namanya jenis kambing. Nah, kalau kita lihat wazagh, saya nggak artikan tekek, walaupun banyak diartikan di terjemahan tekek, tapi saya artikan samun abros itu adalah tekek. Saya agak artikan cecek ya, saya artikan tekek. Dan apa alasannya saya sebutkan nanti. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya wazagh itu termasuk minal hasyarat, binatang. Apa hasyarat? Apa hasyarat? Termasuk bentuk serangga ya, yang menyakitkan, yang mengganggu. Termasuk hewan serangga yang mengganggu. Mereka sepakat bahwasanya wazagh yaitu samun abros adalah termasuk serangga yang
mengganggu. Pernyataan wazakh diartikan samun abros itu kalau kita lihat di beberapa komus. Di antaranya kita lihat di Mujamul Wasit. Di Mujamul Wasit itu disebutkan samun abros sekalian plus gambarnya. Sekalian plus gambarnya. Ternyata gambarnya itu adalah agak gede dan berbinti-binti. Dan salah kami akan sebutkan gimana ekornya, gimana kakinya, gimana nanti akan saya sebutkan bagaimana bentuk samun abros. Dan itu beda-beda banget dengan cecek. Nah, itu disebutin plus gambarnya. Orang yang melihat gambarnya maka akan dia lihat dia bukan cecek tapi apa? Tekek. Kemudian pengarang kitab Aunul Ma'bud dan juga Ibnul Athir dalam kitab Nihaya semua menerjemahkan al-wazakh adalah samun abros. Samun abros. Dan samun abros tadi kita terjemahkan tekek. Bukan bimana apa? Bukan bimana cecek. Dan ini jangan dipahami bahasa Imam Nawawi itu jenis. Zaman dia jenis karena tekek bertingkat-tingkat, tapi itu jenis tekek. Taib. Yang kedua, di dalam kitab Nail Autor juga sama. Dalam kitab Umdatul Qari lil Aini juga sama, samun abros. Nah, sekarang dalam kitab Hayatu Al-Hayawanil Kubra, dalam kitab Al-Hayatu Al-Hayawanil Kubra li Dimyari Asy-Syafi'i menyatakan dalam bahasa Arab cecek itu namanya apa? As-Sihiliyah. As-Sihiliyah. Adapun tekek itu namanya adalah samun abros. Beliau menyatakan qala al-Azhari, berkata Imam Azhari, dan Azhari termasuk ahli lugha. Beliau mengatakan Sihliyah, cecek, dia adalah duaibatun malsa'u. Dua itu binatang kecil yang halus. Tataraddadu katsiran, mondar-mandir di rumah. Cecek itu adalah duaibatun malsa'u. Duaibah itu binatang kecil malsa yang halus. Tataraddadu katsira, mondar-mandir di rumah. Tusbih, lihat, tusbih, dia serupa dengan sam abros, serupa dengan saman abros, serupa dengan tekek. Illa annaha la tu'dhi, cuma lihat, cuma cecek itu enggak mengganggu. Cuma cecek itu enggak mengganggu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Antara cecek dengan tekek itu beda. Dan masing-masing ada bahasa Arabnya. Masing-masing ada apa? Bahasa Arabnya. Kalau tekek berarti apa? Samun abros. Tapi kalau cecek namanya apa? Sihiliyah. Dan ingat, sihiliyah, cecek, la tu'dhi, enggak mengganggu. Kemudian di sana ada kaidah. Bagus sekali kaidahnya. Disebutkan di Hayatul Kubra, disebut Hayatul Kubra. Lihat, falaisa kullu ma yuqaribul wazakh fi syabahi kasahali wa nahwiha yu'addu minhu walalahu hukmu. Tidaklah semua apa-apa yang
mendekati wazgh di dalam serupa, walaisa kullu ma yuqaribul wazgh, maka tidaklah semua apa-apa yang mendekati kepada wazgh di dalam serupa, mirip tapi nggak sama gitu kan, mirip tapi nggak sama. Kayak apa? Kasahali, seperti cecek, wa nahwiya dan semisalnya. Lihat, nggak semuanya dengan kemiripan itu yu'addu minhu, dianggap hukumnya sama, dianggap bagian darinya dan dianggap hukumnya sama. Tidak, nggak bisa. Sesuatu yang mirip jangan dianggap bagian darinya dan nggak bisa dijadikan hukumnya sama. Lihat, adapun wal wasghatu, adapun wasgh, tekek, madharratun, suka mengganggu, khabisatut tab', tabiatnya busuk. Nah, beda ya, kalau udah tabiatnya busuk itu susah, jelek banget. Kalau sudah jelek tabiat, busuk tabiatnya itu sudah repot. Bi khilafi katsirin minas sahali allati tushbihuha, berbeda dengan banyak dari cecek yang itu yang itu mirip di dalam bentuk, akan tetapi tidak sama di dalam tabiat dan juga tidak sama di dalam memberikan bahaya dan memberikan mengganggu. Maka pernyataan ini, ikhwan, masya Allah. Kedua, di kitab fikih saya baca di Ta'liqat ala Bada'i Suna'i, di situ ada pernyataan hukum-hukum, ada pernyataan hukum-hukum, ada hukum yang makruh untuk dibunuh dan ada hukum yang disyariatkan dibunuh. Di dalam dua hukum ini berbeda. Kalau samun abros dimasukkan kepada dianjurkan untuk dibunuh. Adapun sahali, yaitu cecek, itu justru makruhun qatlu, makruh untuk dibunuh, makruh untuk dibunuh. Dan beberapa kutub Syafi'iyah saya baca juga menjelaskan bahwasanya ada perbedaan di kitab fikih itu. Jadi samun abros itu justru yusra'u qatlu, dianjurkan untuk dibunuh, wa yungdab untuk qatlu. Adapun sihiliyah atau sahali, jamak dari sihiliyah, itu justru yukrah, dibunuh, dimakruhkan untuk dibunuh, dimakruhkan untuk dibunuh. Masya Allah. Kemudian di beberapa pembahasan ada sebuah makalah yang dia membedakan antara cecek dengan tekek. Di antaranya perbedaannya dari sisi ekor. Kalau ekornya wazak, samun abros, itu adalah berduri, modelnya kayak berduri, berbeda dengan cecak, itu di ekornya. Dan di gambarnya mujamul wasit kelihatan banget itu ekornya berduri. Yang kedua, di sisi jism, laun, warna tubuhnya. Kalau cecak, kalau tokek, corak belang atau ya belang-belang lah, ada bentol-bentol, warna bentol-bentol, dan dia berbelang-belang. Berbeda dengan cecak. Cecak mulus saja, tidak ada warna semisal itu. Kemudian ditinjau dari kakinya. Kakinya tekek itu adalah memanjang. Makanya tekek tidak bisa naik merambat di kaca karena terlalu besar kakinya. Berbeda dengan cecek.
Cecek pandai banget dia jalan di kaca. Kalau tekek nggak bisa. Kemudian terusnya lagi, al-wazakh yaitu tekek hidup di gurun dan berbatuan. Adapun kalau cecak hidupnya hanya di dinding-dinding rumah. Kemudian seterusnya ada yang membedakan juga setelah mereka meneliti, kalau wazakh itu setelah diteliti oleh sebagian mereka, itu dia mengandung hama, mengandung penyakit. Sebagaimana juga pernyataan Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari juga menyebutkan bahwasanya samun abros itu adalah berpenyakit, mengandung hama. Berbeda dengan apa? Dengan apa namanya? Berbeda dengan apa? Dengan apa itu? Cecek. Kesimpulan dari pembahasan singkat dan ringkas, barakallahu fiik, bahwasanya yang ada anjuran untuk dibunuh bukanlah cecak, wallahu taala alam, akan tetapi yang lebih akrab dia adalah tekek. Ditekek. Poin yang kedua, ikhwan, perlu dicermati, kira-kira mengganggunya cecek itu apa? Paling teleknya kan ya? Telek atau apa? Wajar telek. Kayak banyak yang lain kayak. Namanya binatang, kambing juga telek ganggu. Wajar lah. Kalau itu dikatakan mengganggu, repot kalau mengganggu. Kalau mengganggu kolilan lah, namanya binatang pasti ganggu. Wedhus loh, wae wedhus ya bro-bro, nggak dikasih makan ya mengganggu. Ayam juga mengganggu. Jadi itu dikatakan terus mengganggu, repot banget kan gitu kan. Taib. Khair insyaallah ikhwan. Bahkan di sebagian kitab saya baca di Tuhfatul Ahwadhi, di Majma'ul Bahar, menyebutkan bahwasanya tekek itu yaitu samun abros ta'khudhu dhar'an naqah fatashrabu labanaha. Tekek itu, samun abros itu, wazak itu bisa mengambil dhar'an naqah, putingnya onta, lalu dia serap susunya di situ. Cecek iso? Cecek iso? Ya ora iso. Cecek iso nih ya samun abros. Jadi putingnya itu disedot sama apa? Itu mantap tenan itu ya. Tekek mantap tenan ya. Khair insyaallah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan bagaimana sifatnya wazakh. Qala anna fihi madarratan wa adha wa aswatan qabihatan makruha. Bahwasanya wazakh itu terdapat padanya mengganggu, bahaya dan mengganggu, dan dia punya suara itu qabiha. Suaranya apa? Qabiha makruha, enggak disukai oleh orang. Apa suaranya tekek? Cecek punya suara ya? Ada suaranya? Kenceng juga? Apa? Pelan banget kan? Ya kalau pelan banget wajar lah. Tekek, kewenceng yo. Tekek gitu kan? Ini suara nih podor tekek gitu ya. Ini tebehan. Jadi suaranya tuh qabiha dan makruha kalau ditimbang-timbang ya kan. Barakallahu fikum. Taib. Fa inkil, jikalau dia mengatakan begini, ada sebagian penerjemah, beberapa kutub-kutub terjemahkan, cecek itu adalah bagian daripada tekek. Dengan memahami omongannya Imam Syaukani, qala ahlul lughah, al-wazakh adalah samun abros jinsun. Saya bilang, anak tadi dikirimi
Maudida itu family apa namanya, Samun Abros punya family, Sihliya juga punya family, dan ada yang mengatakan beda family ya kawan, beda keluarga, beda jenisnya, nggak tahu bahasa anunya, nggak orang dong. Dan dikirimi juga kata bahasa Inggris pun membedakan antara Samun Abros dengan Sihliya. Ada bedanya. Taib. Ala kulli hal begini. Aku tadi menyampaikan apa tadi? Nah, kalau cecek itu dikatakan jenis dengan bahasa Samun Abros, ini kurang tepat. Samun Abros tetap kita artikan tekek, tapi tekek itu memiliki jenis. Jenisnya jenis tekek. Jangan dimasukkan jenis apa jenis. Nah, kenapa? Karena tekek itu memiliki, makanya belum mengatakan wasamun abros kibaruhu. Ismana kibaruhu, tetap jenisnya tekek, dan samun abros itu yang paling besar. Bukan berarti dipahami di situ cecek adalah jenis daripada tekek. Cecek adalah jenis tekek. Karena apa? Karena sudah yang namanya sejenis itu berarti ekornya sama, kulitnya sama, apalagi launnya sama. Tadi kan dibedain udah berbeda dong. Kemudian ditambah lagi cecek itu mu'dhiyahnya, mengganggunya dari siapa? Ada yang membahas cecek itu nggak terlalu membahayakan lagi. Biasa makan di makanan kita, dan ada yang menjelaskan barakallahu fik, kalau tekek itu apa namanya, waqatlu akiliha idza waqa'at fi, akan membunuh orang yang memakannya kalau tekek itu jatuh padanya, langsung mati. Nah ini sekarang apa namanya, tekek apa, cecek ini ngutar makanan kita biasa, kita makan alhamdulillah masih hidup gitu kan. Jadi mengganggunya di sini mana? Maka kalau dikatakan dia satu jenis dengan tekek, ya ini amat berat banget. Tapi kalau andai kata itu dimasukkan dengan secara paksa, ya ini masih berat. Kalau berat mendingan ditawakufkan dulu aja, karena bagaimanapun dia adalah binatang yang pengen hidup, dan kaidah asal adalah makruh untuk dibunuh. Lah untuk mengeluarkan dari kaidah asal tadi, ya kita butuh dalil lah untuk itu. Oke lah tekek itu, taruhlah itu mengganggu, dan mengganggunya sampai ada mengatakan begini, oke lah tekek itu bukan tekek, oke lah cecek itu mengganggu, maka mengganggunya dia dibunuh karena mengganggu, tapi nggak bisa dimasukkan ke samun abros karena beda jenis, beda jenis, jadi beda family, nggak bisa dijabukan jadi satu. Allah taala alam. Masalah ini masalah barakallahu fik, secara ringkas pembahasan ini, dan dari sini barakallahu fik kita tidak bolehlah membunuh sesuka hati kita cecek itu, kecuali memang kalau dia mengganggu, ya mengganggunya pun dibunuh karena mengganggu, bukan karena ini, dan menisbahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya apa ya kawan, berat banget lah namanya menisbahkan pahala kan, sehingga dia cari cek di puateni kabeh, mati semuanya. Allah musta'an. Saat apa hukum jual beli tokek? Berarti jual beli tokek piye berarti? Boleh dan tidak boleh tergantung di kaidahnya. Perbedaan antara jumhur dengan al-Imam Syaukani. Kalau jumhur berpendapat sesuatu yang diperintah untuk dibunuh, konsekuensinya itu berarti haram. Konsekuensinya itu berarti haram. Kalau sudah haram berarti nggak boleh dijual belikan. Karena tidaklah Allah haramkan, tidaklah Allah memerintahkan dibunuh kecuali karena Allah haramkan, gitu kata jumhur. Sehingga ketika idza harrama syai'a, kalau Allah haramkan, harrama thamanahu. Allah haramkan untuk apa? Untuk ketika Allah mengharamkan jual belinya, harganya,
ketika Allah mengharamkan zatnya, maka Allah haramkan jual belinya. Tidaklah Allah memerintah untuk membunuhnya kecuali apa? Diharamkannya untuk dijual belikannya. Hadza qaul Ibnu hadza qaul jumhur ahli ilmu berpendapat demikian itu. Tapi adapun qaul Syaukani, ikhwan barakallahu fik, perintah membunuh, larangan dibunuh itu tidak ada kaitannya dengan jual beli. Berdiri sendiri babnya. Larangan dibunuh ya udah selesai di situ. Urusan jual beli adalah bab yang baru. Bab yang baru. Jadi kayak misal contoh kita dilarang membunuh apa? Kodok ya. Kodok. Tahu kodok itu apa maksudnya kodok itu? Oh, kata. Jumhur nggak boleh dimakan dan nggak boleh dijual belikan. Karena apa? Karena dilarang dibunuh. Mafhum? Kata Syaukani enggak. Dilarang membunuh itu berdiri sendiri. Jadi kalau antum bunuh dosa. Memakannya bab lain. Bab lain. Jadi nyuruh orang, antum yang bunuh ya, nanti aku yang makan ya. Dosanya kamu, yang makan enggak dosa. Jadi begitu Evan. Dalam bab ini mengambil qaulu jumhur lebih berhati-hati. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah zaman Rasulullah ada nada bacaan, ada nada baca Al-Qur'ah apa iki? Yang saat ini ada nada bacaan Al-Qur'an gitu loh. Yang saat ini contoh irama, ada irama kurdi, mangzil dan teman-temannya. Taib. Ana sudah pernah sampaikan ini. Syekh Shalih Fauzan mengingkari irama-irama ini. Iqra'u kama qara'a bihi Rasulullah wa ashabu. Kama qara'a Rasulullah ala Jibril. Bacalah Al-Qur'an sesuai apa yang Nabi bacakan kepada Nabi Jibril oleh malaikat Jibril dan para sahabat, dan Nabi membacanya. Dan tidak mengenal kata irama. Irama-irama yang disebutkan ini semua irama musik. Irama musik. Jadi irama musik, gaya iramanya musik itu diperlakukan di masa di Al-Quran kita. Dan ini dikatakan oleh beliau perkara baru, karena membaca Al-Quran dengan pakai irama itu juga ta'budiyah. Iqra'u kama qara'a bi Rasulullah, perkara ta'budiyah. Barakallahu fik. Iqra'u kama qara'a bi Rasulullah. Gak usah dikasih irama mangzili, irama apa lagi? Ada saya baca 8 irama kayaknya. Mau mana sahabat Nabi gak kenal 8 irama lagi. Nanti jadi Roma irama lagi nanti. Apakah ular juga sama? Ada jenis tertentu saja ular yang enggak. Ular udah ada dalil perintah untuk membunuhnya. Uqtulu al-hayyata, bunuhlah ular. Itu jenis ular apa aja? Apakah dia berbisa atau enggak berbisa? Ada syarat untuk membunuhnya. Khair insyaallah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.